Halo gadis, halo manis. Kembali lagi bersama saya Iqbal. Kali ini aku berkesempatan menceritakan alur film yang berjudul Black Crab. Film ini berlatar belakang dunia pasca apokaliptik yang hancur oleh perubahan iklim dan perang. Dan selama musim dingin yang tak berujung, ada 5 tentara pilihan yang ditugaskan dalam misi berbahaya melintasi laut beku untuk sebuah misi mengantar paket. Yang isi dari paket tersebut dipercaya dapat mengakhiri peperangan yang masih berlangsung saat ini. Dan apakah mereka berhasil melakukan misinya tersebut? Daripada penisirin, mari kita mulai alur ceritanya. Di awal scene film, kita ditongol-tongolin oleh seorang ibu yang bernama Caroline dan anaknya yang bernama Vanya. Pada saat itu, terlihat mereka sedang terjebak kemacetan. Dan di saat yang bersamaan, ada kelompok bersenjata yang menyerang para pengendara hingga terjadi kekacauan. Melihat kejadian itu, mereka pun mencoba bersembunyi di dalam mobil. Namun, naasnya mereka berdua ketahuan oleh kelompok bersenjata itu. Dan inilah film Black Crab. Wah. Setelah sekian lama dari kejadian yang menimpa anak dan dirinya itu, diketahui sekarang Caroline menjadi tentara sukarelawan. Di suatu hari yang cerah, Caroline pergi menggunakan kereta api menuju selatan untuk berperang. Namun di tengah perjalanannya, ia dihentikan oleh Letnan Newell alias Donnie dikarenakan ada sebuah misi baru yang menunggunya. Di sana, Donnie agak sedikit ragu dengan Caroline karena ia mempunyai postur tubuh yang begitu kecil dan imut. Dan singkat cerita, mereka berdua pun pergi warawiri dengan sebuah mobil tanpa arah dan tujuan. Di tengah perjalanannya menuju markas, terlihat banyak sekali pengungsi dan gedung-gedung yang sudah hancur terkena hantaman rudal. Di perjalanan itu, Caroline agak sedikit kebingungan karena Letnan Donnie mengemudi secara ugal-ugalan dan tanpa tujuan. Setelah warawiri ke sana kemari, akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Namun, bukannya membawa Caroline ke markas, tapi Letnan Donnie malah membawa Caroline ke sebuah kampung begal dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Di sana, Caroline pun nampak sedikit kebingungan karena melihat Letnan Donnie meninggalkannya masuk ke sebuah gedung tanpa sepatah kata yang terlontar dari mulut busuknya. Caroline yang merasa dirinya dijebak oleh Donnie Salmanan pun keluar dari mobil. Pejir, ketika ia sedang pelangap-pelongo, tiba-tiba ada seorang perempuan yang meminta pertolongan. Dan mendapatkan sambutan yang begitu ramah dari penduduk sekitar, jiwa-jiwa barbar Caroline pun keluar dan terjadilah pertempuran kecil yang merenggut banyak jiwa. Dalam aksi pembegalan itu, alangkah beruntungnya ia bisa kabur dan pergi menuju markas. Dan yang terpenting, mobil miliknya itu tidak dirampas oleh warga kampung begal tersebut. Setelah sampai di markas, ia pun diperiksa oleh penjaga yang langsung menanyakan kepentingannya datang ke sini. Setelah berhasil masuk ke dalam markas, di sana Caroline pun bertemu dengan 3 orang laki-laki yang bernama Karimi, Malik, dan Gravanik. Dan diketahui mereka bertiga juga mempunyai surat perintah yang sama seperti miliknya. Di saat mereka sedang berbincang-bincang hangat tanpa hawa nafsu birahi sama sekali, tiba-tiba Kapten Frostback pun memanggil mereka berempat masuk ke dalam ruangan Kolonel Rat. Di sana, Kapten Frostback pun menjelaskan kalau saat ini musuh-musuh mereka sudah menghancurkan seluruh unit dan mengebom markas-markas para pejuang. Dan karena hal itu, Kolonel Rat pun meminta mereka melakukan misi mengantar sebuah paket ke sebuah markas yang berada di wilayah Odo, yang dimana isi dari paket tersebut dipercaya dapat mengakhiri peperangan yang sedang berlangsung saat ini. Dan cara mereka untuk sampai ke sana yaitu dengan melintasi laut yang sudah membeku dengan berseluncur sejauh 850 km ke markas penelitian yang ada di wilayah Odo, yang mana dalam misinya yang bernama Black Crab itu mengharuskan mereka semua menyusup melewati wilayah musuh. Karena hanya dengan cara itulah mereka bisa sampai di markas penelitian tersebut. Di sela-sela presentasi itu, tanpa ada rasa bersalah, Caroline pun mengangkat tangan. Dan ia beranggapan bahwa misi tersebut adalah sebuah misi bunuh diri. Menjawab pertanyaan Caroline, Kolonel Rat pun menganggap misi Black Crab ini bukanlah misi untuk sukarelawan, melainkan sebuah perintah yang wajib dan harus mereka lakukan. Di saat presentasi sudah selesai, Kolonel Rat pun meminta Caroline untuk tetap berada di dalam ruangan.
Di sana, Kolonel Rat memberitahu Caroline bahwa anaknya yang bernama Vanya berada di kamp pengungsian di wilayah Odo, tempat dari tujuan misi itu berada. Ni kommer att återförenas. Ja, överste. Bra. Singkat cerita, mereka berdua pun bersiap-siap dan beristirahat di barak markas sebelum misi itu dimulai. Di saat mereka sedang pada tidur, tiba-tiba musuh menyerang dan menggempur markasnya secara membabi buta. Mendapati serangan mendadak itu, Kapten Frostback pun langsung membangunkan mereka dari tidurnya dan mempercepat operasi dari misi itu. Sesampainya di belakang markas, mereka bertemu Kolonel Rat dan ia langsung memberikan 2 paket haram yang merupakan bagian dari misi itu. Dan di sana terlihat juga Letnan Donnie yang akan bergabung dalam misi tersebut. Nah, usut boleh usut nih guys. Ternyata pas kejadian Caroline ditinggal di kampung begal sama si Donnie, itu ternyata cuma bagian dari pengetesan fisik sebelum misi Black Rap itu dimulai guys. Soalnya Kolonel Rat ini ragu guys dengan postur badan Caroline yang kecil kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi berangkat menuju Odo dengan berselancar. Langkah demi langkah pun mereka lalui hingga di pagi harinya saat mereka ingin mengatur strategi ulang, tanpa diduga-duga lapisan es yang mereka pijak tiba-tiba retak dan runtuh yang menyebabkan Kapten Frostback harus nyebur ke dalam laut. Melihat hal itu, Caroline dengan jiwa heroiknya pun bergegas menyelamatkan sang kapten. Ya, namun bukan yang menyelamatkan si kapten, tapi Caroline malah menyelamatkan paket-paket haram yang berada di dalam tas sang kapten. Jir, beku udah tuh si kapten. Dan karena kejadian itu, sekujur tubuh Caroline pun menjadi basah kuyup dan kedinginan. Para anggota tim yang menyadari keadaan itu langsung bergegas mencari tempat healing. Dan tak lama kemudian, alangkah beruntungnya, mereka pun menemukan sebuah rumah kosong. Di sana, mereka menyalakan perapian agar Caroline tidak mati karena hipotermia. Karena keadaan sudah tidak memungkinkan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Namun di saat mereka sedang tertidur lelap, Caroline mendengar suara helikopter yang datang menuju arah mereka. Mendengar suara itu, Caroline dan Gravanik pun keluar untuk mengecek keadaan sekitar. Dan tanpa disangka-sangka, mereka mendapati Karimi sedang main walkie-talkie menghubungi seseorang. Melihat helikopter itu terus mendekati tempatnya, mereka pun membangunkan anggota tim untuk segera keluar dari rumah dan bersembunyi. Di sela-sela serangan tersebut, Karimi pun diinterogasi karena mereka mencurigai kalau Karimi adalah seorang pengkhianat alias cepu yang memberitahu lokasi keberadaan mereka. Karimi yang merasa tertuduh pun membela diri kalau dirinya tadi sedang berkomunikasi dengan pacarnya. Dan karena tindakan bodohnya itu, Letnan Donnie yang saat ini memegang komando membiarkan Karimi hidup dan tetap mengikuti misi itu, namun dengan tanpa memakai senjata. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan misinya menuju Odo. Di perjalanannya itu, Karimi tiba-tiba tersandung benda misterius. Yang ternyata benda misterius itu adalah sebuah mayat yang sudah membeku. Dan tanpa diduga-duga, ternyata tempat di sekeliling mereka itu adalah mayat-mayat manusia yang sudah membeku dari korban kapal yang tenggelam akibat serangan musuh. Setelah mereka mengagumi fenomena alam yang begitu menakjubkan, mereka pun melanjutkan misinya tersebut. Di saat mereka sedang beristirahat sejenak, tanpa diduga-duga, mereka dikejutkan oleh helikopter musuh yang datang menghampirinya dan menembaki mereka secara membabi buta. Namun alangkah beruntungnya dari penyerangan itu, dan karena peran mereka semua masih dibutuhkan oleh sang sutradara, mereka semua pun berhasil lolos tanpa ada luka sedikit pun. Merasa situasi belum kondusif, Letnan Donnie pun memerintahkan para anggota untuk mencari tempat berlindung. Di sana mereka menemukan tenda-tenda dan sebuah rumah semi permanen yang di dalamnya terdapat kehidupan cerdas alias manusia, aki-aki dan nenek-nenek tersebut. Di sana si kakek dan nenek menyambut mereka bak seorang pahlawan yang sehabis pulang dari medan tempur dengan memberikan seluruh makanan miliknya secara jor-joran. Di saat mereka semua sedang menikmati hidangan makanan, Caroline tidak sengaja menjatuhkan makanannya. Di saat ia ingin memungut makanannya, ia tanpa sengaja melihat pistol lil uji yang terpasang di bawah meja sang kakek. Karena sudah ketahuan, si kakek yang panik itu pun langsung menembaki mereka secara asal-asalan.
Karena kejadian itu menyebabkan Karimi harus mati di tempat dan Malik tertembak di bagian perut. Dan di saat yang bersamaan diketahui bahwa Karimi bukanlah seorang pengkhianat. Hal itu ditunjukkan oleh pacarnya yang menelpon dirinya melalui walkie-talkie. Så du jagar inte? Singkat cerita, kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan itu, Malik terlihat mulai kesakitan karena luka tembak yang ia terima sebelumnya. Dan karena hal tersebut, akhirnya Letnan Doni memutuskan untuk beristirahat sejenak di dalam sebuah bangkai kapal laut. Di dalam sana terjadi sedikit perdebatan antara mereka karena Karimi sudah tidak kuat melanjutkan perjalanan. Dan di sana Graf Anik yang merasa frustasi akan misinya itu membuka isi dari paket tersebut. Biologiskt vapen. Dan benar saja, ternyata isi dari paket itu adalah sebuah senjata biologis yang dapat membunuh semua manusia di bumi. Mengetahui hal itu, tak lama kemudian Malik pun menembak dirinya hingga tewas karena ia tak mau dirinya hanya jadi penghambat dari misi tersebut. Om ni vill, men jag fortsätter. Jag tänker fan inte dö på den här båten. Setelah mengetahui isi paket itu, kemudian mereka pun memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya itu. Di tengah perjalanan, tanpa diduga-duga, mereka pun ketahuan oleh seorang musuh yang langsung menembaki mereka secara membabi buta. Namun, alangkah beruntungnya, Graf Anik berhasil menghabisi musuh tersebut dengan sebuah sniper. Merasa posisi sekitar sudah aman terkendali, akhirnya mereka pun pergi menuju markas tersebut. Di sana mereka mendapati mayat-mayat musuh yang bergelimpangan. Dan tak lama kemudian, Letnan Doni memerintahkan anggotanya untuk tidur dan melanjutkan perjalanan pada esok hari. Di sana, Caroline lagi-lagi bermimpi tentang anaknya yang sudah lama hilang. Dan saat dirinya sudah terbangun dari tidur, ia mendapati Letnan Doni dan paket haram itu sudah tidak ada di hadapannya. Dan di saat Caroline lagi celingak-celinguk, pelangap-pelongok, tanpa ia duga-duga ada sekelompok musuh yang datang menghampirinya. Melihat ada tamu tidak diundang alias musuh, kemudian Caroline pun membangunkan Graf Anik untuk bersama-sama membunuh musuh-musuh tersebut. Di saat ia hampir membunuh seluruh musuh, tiba-tiba Caroline yang ingin melempar granat, dan ada seorang musuh yang datang menembak dirinya dari samping. Dan karena hal itu, membuat Graf Anik modar seketika. Setelah kejadian berdarah itu, Caroline pun bergegas mencari Letnan Doni yang membawa kabur paket haram itu. Di sana, Caroline yang tergopoh-gopoh pun melihat Doni Salamander mencuri uang hasil trading. Maksud gue paket haram coy. Dan kemudian Caroline pun mencoba menghentikan Letnan Doni hingga terjadi baku tembak yang mengasihkan antara mereka berdua, yang pada akhirnya menyebabkan Letnan Doni tertembak di bagian perut. Mendapati Letnan Doni sudah terkapar tidak berdaya, Caroline pun segera mengambil paket tersebut. Dan pada saat itu, Doni menasihati Caroline untuk segera membuang paket tersebut. Karena ia beranggapan senjata biologi itu bukan senjata untuk melawan musuh, melainkan senjata untuk melawan dan membunuh kita semua. Mirip-mirip seperti virus Unicron. Namun Caroline yang tidak mendengarkan nasihat dari Letnan Doni pun tetap melanjutkan perjalanan dan misinya itu. Di tengah perjalanan, Caroline yang sudah nginginkan itu tiba-tiba dihampiri oleh beberapa tentara yang memakai kuda. Dan tak lama kemudian, Caroline pun pingsan dan lagi-lagi dia bermimpi tentang anaknya. Setelah sadar, ia mendapati dirinya sudah berada di ruang operasi. Dan di sini diketahui bahwa dirinya telah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Pada keesokan harinya, ia pun dianugerahkan medali kehormatan atas keberhasilan misinya itu. Dan di sana juga terlihat Letnan Doni masih hidup dan ikut dalam pemberian medali tersebut. Kemudian di sana Caroline pun bertanya kepada Laksamana North tentang keberadaan putrinya. Karena sebelumnya ia diberitahu oleh Kolonel Rat bahwa Vanya anaknya itu masih hidup dan berada di kamp pengungsian wilayah Odo. Namun ternyata perkataan Kolonel Rat itu hanya sebuah kebohongan, supaya dalam menjalankan misinya itu, Caroline dapat termotivasi dan semangat dalam melakukan operasi misi Black Crab tersebut.
Singkat cerita, saat itu Caroline pun tersadar tentang nasihat Letnan Donnie sebelumnya. Dan kemudian ia pun menemui Letnan Donnie. Di sana ia mengajaknya untuk menghancurkan senjata biologis alias paket haram yang sebelumnya ia bawa. Namun di sana Letnan Donnie sedikit pesimis karena keadaan mereka berdua yang masih terluka. Tetapi pada akhirnya Letnan Donnie pun menyetujui usulan Caroline. Visa oss vägen till laboratoriet. Singkat cerita, setelah mereka sampai di pintu lab senjata biologi, di saat mereka ingin masuk ke dalam lab itu, mereka dicegat oleh dua penjaga karena mereka sudah ditugaskan untuk tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke dalam sana kecuali petugas lab. Dan karena hal tersebut, Caroline dan Letnan Donnie pun secara terpaksa membunuh dua penjaga itu. Sesampainya di dalam lab, mereka bertindak layaknya koboi Bogor dengan mengancam petugas lab dan menanyakan tempat penyimpanan kapsul senjata biologi itu berada. Dan seorang petugas yang ketakutan pun membawa mereka menuju tempat penyimpanan kapsul itu berada. Setelah mereka mendapatkan kapsul itu kembali, tak lama kemudian mereka kedatangan pasukan penjaga. Karena sudah terpojok, Caroline pun berinisiatif menghancurkan kapsul senjata biologi itu dengan sebuah granat. Namun sebelum menghancurkan kapsul itu, seorang petugas lab memberitahunya jika ia meledakkan kapsul itu di dalam markas, maka seluruh orang yang ada di dalam markas akan terinfeksi oleh senjata biologi itu. Mendengar hal itu, mereka pun menekan sebuah tombol evakuasi dan memakai baju APD sang petugas lab agar mereka bisa menyamar dan keluar dari akuarium tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil keluar dari markas. Di sana terjadi evakuasi besar-besaran menggunakan sebuah helikopter barakopter. Di saat Letnan Donnie sedang mencari tumpangan, Caroline pun yang lagi selonjoran santuy-santuy tiba-tiba disergap oleh pasukan Laksamana North. Dan karena dirinya sudah terpojok, Caroline pun menarik pelatuk granat yang mana pada granat tersebut terdapat sebuah kapsul senjata biologi yang telah diikatkan pada granat itu. Dan pada puncak acara, akhirnya Caroline pun meledakkan kapsul tersebut dengan sebuah granat bersama dirinya yang jatuh ke bawah jurang. Dan kemudian film pun ditutup yang memperlihatkan Letnan Donnie cekikikan sambil nangis guling-guling. Dan pada akhirnya, Caroline pun bertemu anaknya Vanya setelah kematiannya beberapa detik yang lalu. Dan film pun tamat. Nah guys, jadi pelajaran dan pesan moral yang kita bisa curi dari film ini adalah jika Vladimir Putin teriak "ura" saat berpidato, alangkah baiknya kalian segera pergi menggali tanah dalam mungkin untuk diri kalian agar selamat dari perang nuklir dan segeralah mendaftarkan diri kalian ke perguruan tinggi. Saya Iqbal dari Umpatan Film, izin pamit dari hadapan guys-guys semua. Terima kasih guys. Ura, ura. Bejir, kok gue jadi ada gejala-gejala Red Army Syndrome gini ya?